Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kurnia Nur Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Pendidikan ini, yaitu Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Baik, ke soal yang pertama, yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan dalam belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital pada saat ini. Nah, kalau menurut saya, perkembangan global dan kemajuan teknologi ini menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kurikulum di pendidikan modern pada saat ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam menjadi krusial untuk memastikan bahwa generasi di masa kedepannya berpikiran cerdas bukanlah semata-mata tentang kecerdasan intelektual, namun juga itu tuh menjadi fondasi moral yang kokoh sesuai dengan ajaran agama Islam. Menyatukan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan saat ini merupakan tantangan yang rumit. Kenapa rumitnya? Terutama dalam penciptaan platform pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi modern. Nah, tantangan pendidikan agama Islam ini seiringnya berjalannya waktu dengan kemajuan global dan teknologi yang sangat pesat ini, prinsip-prinsip agama Islam ini ke dalam kurikulum pendidikan memiliki signifikan yang besar dalam membina generasi yang tidak hanya mencapai keunggulan dalam aspek akademis, nah tetapi juga memperkuat karakter dan dimensi spiritual mereka sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang mendasar. Tantangan terutamanya yaitu meliputi kesenjangan akses teknologi dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Banyaknya hoax yang menyebar di platform digital, kayak banyaknya lah hoax gitu loh. Terus itu pengaruh negatif dari media sosial juga itu mempengaruhi terhadap sistem pembelajaran, apalagi di nilai-nilai peserta didik gitu. Nah, prinsip pendidikan agama Islam yang harus kita bangun gitu. Yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa pendidikan agama Islam kepada peserta didik. Ini juga bertujuan untuk membina peserta didik mempunyai iman yang lebih kuat gitu dan berakhlak mulia. Yang kedua, norma akhlak dan perilaku. Ini juga pendidikan agama Islam juga kan mengajarkan akhlakul karimah, akhlak yang baik gitu, sopan santun dan segala macam ya. Itu juga dapat mengatur pola didik gitu, pola didik kita biar tidak menjadi hambatan buat kedepannya gitu. Terus habis itu yang ketiga, penyebaran ilmu agama Islam. Nah, penyebaran ilmu agama Islam juga harus yang kayak bener-bener dia tuh memahami gitu gurunya. Terus biar enggak anaknya tuh gak salah tangkep gitu. Terus yang keempat, menumbuhkan manusia menjadi yang beriman, yang ibaratnya dia tuh cuma percaya sama Tuhan, segalanya sama Tuhan gitu, sama Allah. Yang kelima, memberikan kontribusi positif kayak kepada masyarakat ya, apalagi nggak cuma ke peserta didik juga gitu, ke masyarakat. Kayak kita tuh mendirikan apa tuh adanya pengajian gitu, lebih tepatnya seperti itu. Jadi penyebaran ajaran agama Islam juga buat pendidikan tuh sangat penting gitu, kalau misalkan adanya pengajian gitu. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Yang kedua yaitu Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahapnya untuk memperhatikan aspek-aspek akal dan adab. Nah, sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana saya akan mengimplementasikan sintetis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama yaitu SMP. Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwa pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dunia nyata atau kehidupan yang terus berjalan. Nah, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru PAI untuk memilih metode pelajaran yang relevan dengan
kasus yang nyata dan budaya yang ada di sekitar. Contohnya, guru dapat menggunakan studi kasus nyata atau juga simulasi atau juga dengan diskusi kelompok yang mengkaitkan materi PAI dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa melalui diskusi atau debat yang mengenai isu-isu yang terjadi pada saat ini dan disambungkan juga di dalam konteks agama ya. Nah, terus juga ini juga bisa mengembangkan berpikir gitu, cara berpikir dengan metode pembelajaran ini bisa juga mendorong siswa untuk mencari solusi terhadap masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diselingi juga, bukan diselingi, kayak dibarengin juga sama agama-agama. Terus itu nilai dan moral juga. Itu juga nilai dan moral masuk ke dalam etika dalam Islam, serta pentingnya akhlak mulia dalam interaksi sosial. Itu juga bisa dikaitkan gitu dengan mengaplikasikan gitu. Terus juga dipraktikkan ke kehidupan sehari-hari, mengkaitkan pembelajaran dengan praktik adab melalui kehidupan sehari seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab. Lanjut aja kita ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama, sains, dan dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dedikasi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan apa satu desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Baik, saya di sini akan mengambil kasus nilai-nilai keislaman di kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatannya yaitu siswa mempelajari teori-teori keislaman yang kayak akhlak terpuji gitu-gitu tuh. Lalu mempraktikannya di kehidupan sehari-hari seperti berinteraksi kepada teman, keluarga, dan masyarakat. Lalu selanjutnya integrasi pendidikan agama Islam juga menggunakan nilai-nilai keislaman dengan berbagai aspek kehidupan seperti menjaga akhlak, berbuat baik kepada orang lain, dan bersikap jujur. Nanti presentasi hasilnya juga siswa mempresentasikan gitu hal-hal apa yang mengkaitkan topik ini di penelitian ini. Terus habis itu supaya kita tuh bisa mensadarkan gitu ke diri sendiri, kalau enggak ke orang lain gitu, kalau misalkan pentingnya akhlak mulia, berbuat baik pada orang lain juga gitu, itu penting di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, yang keempat yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Nah, analisis pemikiran ini di dalam konteks perkembangan karakter siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini di era kritis etika kepada guru. Nah, ini pembahasan yang sangat Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan pondasi utama dalam pembentukan kepribadian muslim yang berintegrasi dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PAI ini, akhlak dapat dikembangkan melalui pembelajaran. Contohnya akhlak mulia Nabi, Rasul, sahabat-sahabat, serta tokoh-tokoh di dalam agama Islam gitu. Nah, sikap tawadu ini yang terhadap guru itu berperan penting karena guru tuh sebagai orang yang memberi kita ilmu gitu. Kan sebelumnya juga guru pasti ada gurunya lagi gitu, ibaratnya mentransfer ilmu gitu. Nah, kita tuh sebagai murid juga harus lebih menghargai peran guru karena mereka itu yang telah membimbing kita gitu setelah orang tua kita gitu. Nah, sikap tawadu ini dapat diimplementasikan seperti contoh-contohnya sikap hormat kita terhadap guru, rendah hati kita terhadap guru, serta pentingnya mendengarkan nasihat dan bimbingan dari guru juga. Pengaruh terhadap karakter siswa pembelajaran yang menekankan akhlak dan sikap tawadu terhadap guru itu juga akan membantu siswa untuk mengembangkan
karakter yang lebih baik gitu, seperti adanya rasa hormat, kedisiplinan, dan kecintaannya terhadap ilmu yang guru kasih gitu. Siswa juga dapat memiliki akhlak yang lebih baik. Dia juga apa tuh jadi tuh akhlak yang, kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita tawadu gitu pada guru, itu tuh ilmu yang beliau sampaikan tuh lebih cepat nerep gitu di saya sendiri gitu. Terus juga itu juga mengurangi rasa mengurangi apa yang sekarang jadi kekhawatiran, kayak krisis krisis etika kepada guru gitu. Nah, pentingnya juga belajar akhlak gitu. Nah, ini juga harus dibimbing sama keterlibatan orang tua. Jadi dia tuh nggak cuma, berarti itu kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan dia udah sopan gitu ke gurunya, berarti dia juga sopan gitu ke orang tua. Karena sebelum ke guru pastikan diajarin dulu gitu sama orang tuanya gitu kan. Nah, juga orang tua tuh harus mendukung gitu rasa rasa tawadunya siswa atau peserta didik gitu terhadap guru juga gitu. Ini juga bagus untuk nilai-nilai karakter di pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini juga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih bagus gitu. Kalau misalkan sekarang kita juga menerapkan mengurangi krisis etika gitu, menerapkan etika atau sikap tawadu kepada guru gitu. Nah, yang kelima, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam yaitu Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis. Nah, analisis pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam pada saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan, dan berikan argumen saya sendiri. Nah, kalau menurut yang saya baca ya, ini tuh sebagai pendekatan yang lebih cenderung ke reformisme dan tetap menjaga nilai konservatif gitu. Nah, kalau nilai konservatif kan kalau nilai konservatif tuh dia mengedepankan Al-Quran dan hadis yang dianggapnya menjadi sumber yang paling utama. Ini merupakan landasan gitu karena Al-Quran dan hadis itu tidak tergantikan dalam membangun pemahaman atau praktik agama Islam. Nah, kalau di reformisme dalam perspektifnya ini, meskipun kooperatif menjadikan sumber, tapi Persis tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks sosial dan budaya modern. Jadi reformisme ini dia membangun budaya modern tapi tidak meninggalkan budaya yang lama gitu. Maksudnya tidak meninggalkan ajaran agama tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis menjadi sumbernya gitu. Nah, dalam penerapan sistem prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga menunjukkan semangat reformisme dalam mengimplementasikan di era modern pada saat ini juga gitu. Nah, relevansi dalam kurikulum dalam pemikiran Ahmad Hasan dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kurikulum pendidikan agama Islam yang menekankan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis serta aplikasi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, sejalannya dengan semangat purifikasi yang disusun oleh Persis sendiri. Nah, juga tapi harus punya keseimbangan gitu antara konservatisme dan yang menjadi sumber, dan reformisme yang mengimplementasikan gitu. Agar terciptanya generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar filsafat pendidikan Islam. Buatlah hubungan antara ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan menyusun visi, misi, dan program studi pendidikan agama Islam, RPP ya.
Baik, selanjutnya eh, ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Tiga aspek ini yang dapat digunakan untuk menyusun visi misi dan juga RPP di pendidikan agama Islam dengan menetapkan tujuan pendidikan, metode pembelajaran, dan nilai-nilai yang dianut gitu. Nah, hubungannya antara ontologi. Nah, kalau ontologi itu kan bersifatnya kayak hakikat pendidikan. Ini berarti di pendidikan agama Islam ini tidak hanya tentang belajarnya tentang hal duniawi gitu, tetapi tentang pengetahuan dari Allah gitu, alam semesta dan manusia atau makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, lanjut juga ke epistemologi. Epistemologi ini cara memperoleh pengetahuan gitu. Bagaimana sih pengetahuan tuh bisa masuk gitu ke diri kita gitu. Kan juga banyak gitu kan apa aja gitu yang diperoleh gitu sebelum turunnya ilmu pengetahuan gitu, misalkan kayak contohnya kayak dari wahyu, akal, pengalaman, dan interaksi terhadap sosial juga. Nah, lanjut ke aksiologi. Aksiologi itu nilai-nilai pendidikan. Ini juga meliputi nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Aksiologi juga membantu menentukan tujuan pendidikan dan metode pembelajaran, evaluasi dari hasil pendidikan gitu. Visi misi dari tiga pilar ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu visinya digabungkan ya, menghasilkan lulusan yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan luas dengan agama Islam. Itu kan masuknya ke ontologi, serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu masuknya ke epistemologi, dan untuk keterampilan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradab itu termasuknya juga ke aksiologi. Nah, misinya juga nih, misi dari studi pendidikan agama Islam yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang islami berbasis nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang ketiga, memperkuat pembinaan akhlak mulia, pengembangan kepribadian yang lebih baik, dan penguatan peran lulusan dalam masyarakat itu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan lulusan dalam memahami penerapan ajaran Islam secara komprehensif. Yang kelima, mendorong lulusan menjadi agen perubahan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Saya lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, soal yang nomor 7 yaitu Syekh Nokil Aatos memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan agama Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini ditetapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, konsep ta'dib ini berfokus yang pada pembentukan adab atau karakter peserta gitu. Berakhlak mulia dapat dipandangkan sebagai penekanan pada aspek moral dan karakter dalam pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang juga menargetkan pembentukan warga negara yang memiliki karakter yang lebih baik. Dalam penyusunan RPP mata pelajaran di pendidikan agama Islam, konsep ta'dib dapat diaplikasikan melalui kegiatan yang menekankan pada pengembangan nilai agama Islam seperti kejujuran, bertanggung jawab, dan kasih sayang. Nah, konsep ta'dib ini mengedepankan pembentukan manusia yang beradab, memiliki akhlak mulia, mengintegrasikan ilmu, amal, dan akhlak.